mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, cerita nasab Ba'alawi masih terus berlanjut, entah sampai kapan akan mendapatkan kepastian. Umat Islam Nusantara akan terus menyuarakan masalah nasab ini. Hal ini dianggap sebagian besar umat Islam sebagai tanggung jawab umat, untuk memurnikan ajaran Rasulullah dari orang-orang yang mengaku dan selalu berkoar-koar sebagai zuriat, keturunan, bahkan cucu Nabi. Tetapi apa yang dilakukan, jauh dari akhlak dan ajaran Rasulullah yang santun, bijaksana, adil, dan mengayomi seluruh umatnya. Umat Islam Nusantara patut bersyukur dengan adanya tesis Kiai Imaduddin, karena tesis beliaulah umat Islam menjadi terbuka akal dan pikirannya. Selama ini kebanyakan dari kita terbelenggu dengan budaya sungkan, dan takzim berlebihan. Sungkan untuk mempertanyakan nasab Habib-Habib Ba'alawi, meskipun ada tanya besar apakah mereka benar-benar zuriat Nabi. Budaya sungkan untuk mempertanyakan sesuatu kepada yang dianggap pemimpin umat, apalagi distempel dengan merek Habib, yang saat itu diakini sebagai zuriat Nabi, dan sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita selama ratusan tahun. Setelah ada trigger berupa tesis Kiai Imaduddin yang mengguncang umat Islam Nusantara, utamanya kaum Habib Ba'alawi, guncangan yang begitu dahsyat dari tesis Kiai Imaduddin, membuat bangunan nasab Ba'alawi yang menjulang tinggi, dan dibangun dengan susah payah, tergoncang hebat dan diambang keruntuhan dalam waktu sekejap. Atau kalau diibaratkan penyakit, nasab Ba'alawi sedang menderita kanker stadium 4, yang menurut dunia medis hampir mustahil untuk disembuhkan. Guncangan yang dahsyat ini juga dirasakan penghuninya, yaitu para Habib, dan lembaga yang menaungi mereka, yaitu Robito Alawiyah. Dampak dari guncangan tesis Kiai Imaduddin kepada Habib-Habib Ba'alawi, sangat terlihat dari perilaku mereka yang berusaha keras mempertahankan eksistensinya sebagai Habib, sekaligus mengamankan klaim mereka sebagai zuriat Nabi. Setelah jenderal mereka berusaha membantah Kiai Imaduddin, meskipun sebenarnya apa yang disampaikan bukanlah bantahan melainkan hanya usaha untuk menghindar dari masalah, dengan provokasi dan ancaman mirip preman. Dalam video ini, kita akan menyimak imam besar mereka, merespon tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gua nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat, betul? Kalau dia aman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jambret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, campur maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah. Kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah. Kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, sudah. Kalau ada waktu, nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ada begal nasab. Ada begal nasab. Nah, saya punya amanat begal nasab jangan diundang, saudara, ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang
Mana ada saya datang keluar Batang, saudara, akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada bangsa itu, anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu. Lu mau ngakuin, lu nggak mau ngakuin masa bodoh. Lu ngakuin, gua nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul, betul, betul. Nah, dong jawab Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. So, saya mau tanya, mau dipecah belah Habaib dan Kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu, takbir. Begitulah respon dari seorang yang dinobatkan sebagai imam besar, dalam menanggapi tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin, ternyata sama dengan Habib-Habib lain, yang hanya berisi retorika dan narasi-narasi, untuk mengalihkan perhatian dari pokok permasalahan, yang dipertanyakan Kiai Imaduddin, dan umat Islam Nusantara. Apa yang disampaikan Rizik Syihab sedikit pun tak menjawab permasalahan, yang menimpa klan Ba'alawi. Apa yang dipertontonkan sang imam besar malah menunjukkan, jika mereka benar-benar sedang kalut, dan tergoncang hebat. Kegalauan hati dan pikiran imam besar nampak sekali, dari apa yang disampaikan dan perilakunya, yang tak terkontrol dan tak konsisten, semua itu tak mencerminkan sebagai seorang imam besar, pemimpin, ulama, bahkan waliullah. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.